Assalamualaikum Pak Ustadz Suyono, apa kabarnya? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Ya. Kabar baik-baik. Ini gini Pak Ustadz, saya kan mau meneliti ya fasilitas pelabuhan terhadap ekonomi Indonesia. Nah, misalnya kan di sini kalau Kamal ini kan sudah ada Suramadu ya, dibangun baru Suramadu, imbasnya ekonomi di Kamal ini menurun. Tapi di sisi lain kan transportasi yang ke Madura itu bisa lebih cepat dan lebih murah lewat Suramadu. Jadi itu berfungsi untuk pengembangan ekonomi secara global ya. Kalau memang di Kamal di sini kelihatannya sepi, agak berkurang ya. Tapi di sisi lain itu mungkin pengaruhnya lebih besar ya. Kalau di sini mungkin agak berkurang, tapi terjadi pemerataan. Itu gimana menurut Pak Ustadz? Ya karena dulu hanya satu penyeberangan. Ya. Nah, kemudian sekarang ada dua pilihan. Nah, satunya adalah penyeberangan Suramadu, yang kedua adalah Pelabuhan Kamal. Nah, otomatis penyeberangan itu semakin banyak, semakin cepat. Ya, semakin gratis. banyak, semakin cepat. Gratis lagi ya. Iya. Sehingga kedua-duanya saling berpengaruh. Tetapi karena Suramadu ini lebih memiliki satu potensi dibanding dengan Kamal, ya mungkin dari orang mengatakan lebih kenyamanan, lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien waktu. Itu sehingga alternatif yang sementara ini dilakukan di Suramadu. Kalau di ekonomi di Kamal sendiri, daerah Kamal ini agak menurun. Yang jelas itu mengurangi dari dulunya itu mungkin 80% itu rame, ya. Sekarang tinggal 30%. Baik mengenai pedagangnya, baik mengenai penyeberangannya, baik mengenai potensi ini orang-orang yang berjualan di sekitaran itu tidak banyak karena pengunjungnya juga berkurang. Tapi di sisi lain saya melewati Suramadu itu ada potensi pengembangan ekonomi kan, yang jelas pembukaan jalan baru, kemudian transportasi ke sebelah timur Madura itu lebih cepat sehingga memacu pertumbuhan ekonomi kan. Betul. Memang pertumbuhan ekonomi di Madura itu lebih pesat berkembang. Kenapa? Karena aksesnya itu lebih mudah. Sepeda motor lebih cepat, pulang pergi lebih cepat, mobil lebih cepat. Bahkan sekarang itu tidak pakai untuk pembayaran, harga sudah tidak ada, sehingga lalang lewat itu cepat, lalu lintasnya membawa barang keluar masuk itu lebih cepat dan mudah. Ya, kan Pak Ustadz ini kan sering ke ziarah, traveling ya. Sering ke Madura juga. Itu dengan adanya Suramadu ini kan sebenarnya diharapkan pembangunan di Suramadu, misalnya industri dan perdagangan dan perumahan misalnya di wilayah Madura, dengan adanya kecepatan akses ke Madura ini, itu diharapkan kan pembangunan perekonomian semakin cepat. Akan tetapi kenyataannya kok masih sepi-sepi saja gitu di Madura. Ada apa ini gitu? Enggak, sebenarnya tinjauan kita ini dari segi mana? Kan kalau kita lihat ekonomi secara umum lah yang kalau kita lihat di Madura itu sudah banyak ya. Sekarang sudah banyak mulai dibuka beberapa tempat-tempat pariwisata. Nah, kemudian aksesnya sudah
banyak, jalan sekarang sudah banyak tembusan. Ya. Yang ketiga, sekarang sudah banyak terkenal Bebek songkem. apa itu namanya itu kuliner dari Madura, itu sudah banyak didatangi dari luar Madura, termasuk bebek sinje itu. Bebek sinje itu sudah berkembang. Ya. Dan sekarang dulunya kecil, sekarang sudah menjadi lebar dan besar. Ini adalah akibat dari ini Suramadu itu. Ya. Kemudian sekarang kita lihat masjid-masjid sudah mulai berbenah diri menjadi masjid yang baik-baik. Nah, itu efek dari Suramadu. Sebenarnya ekonomi sudah lebih besar berkembang, cuma kalau kita memandangnya dari realita atau fenomena yang kita lihat sekarang. Oh, jadi begini Pak Ustadz ya, dengan adanya pembangunan Suramadu itu sebenarnya jembatan itu merupakan fasilitas. Jadi kan kita itu membahas masalah infrastruktur maritim ya. Jadi infrastruktur maritim itu bukan hanya pelabuhan, termasuk jembatan antar pulau itu kan juga infrastruktur atau fasilitas negara ya. Memang tujuan akhirnya ini adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kan gitu ya. Iya, pada intinya adalah bukan hanya perekonomian, ini adalah sebuah pemerataan dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya, sehingga tidak ada salah satu diunggulkan, tetapi sekarang sudah pemerataan, sehingga akan menimbulkan pertumbuhan yang lebih besar dari semua daerah yang ada di wilayah Indonesia. Ya. Nah, ini khususnya masalah Pulau Madura Pak Ustadz ya, yang untuk di Kamal ini mungkin ada saran-saran untuk misalnya apa pengembangan pariwisata penyeberangan, pengembangan wisata pantai atau bagaimana menurut Pak Ustadz untuk pengembangan menghidupkan kembali Kamal ini gimana? Kalau untuk menghidupkan kembali berarti kita harus memenuhi dulu artinya kebijakan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini akan menjadikan penyeberangan ini akses utama untuk menciptakan sebuah program-program infrastruktur yang mungkin contohnya adalah pariwisata, pembangunan perumahan, atau mungkin pembangunan ekonomi masyarakat pasar. Itu bisa asal kebijakan dari pemerintah daerah untuk menjadikan Kamal ini sebagai akses yang dilalui untuk mengembangkan ekonomi Kamal ini ya. Iya, meskipun tidak serami dulu, cuman ada upaya untuk meningkatkan ekonomi di Kamal dengan alternatif inovasi atau kreativitas pembaruan baik dari kebijakan maupun dari potensi-potensi pengembangan ekonomi lain ya, termasuk pariwisata Pak. Iya. Kalau untuk pertanian saya kira masih perlu banyak dikembangkan ya, misalnya wisata perkebunan bahkan di sini kan ada perkebunan jambu air ya, jambu air terus saya kira itu mungkin produk-produk pertanian lainnya kayaknya masih kurang berkembang gimana ya. Itu padahal lahannya itu banyak luas lahan banyak, tetapi kebijakan tentang bagaimana produksi, bagaimana pemasaran, bagaimana itu kalau tidak diatasi dengan sebuah kebijakan yang direncanakan itu ya tidak membawa keberhasilan. Contoh, lahan banyak, pupuk tidak ada, pupuk sulit, benih juga sulit. Apa artinya lahan yang besar kalau tidak ada benihnya, tidak ada pupuknya? Jadi ya memang dari ini Pak Ustadz, dengan adanya pembangunan sektor maritim ini memang tujuannya untuk pengembangan ekonomi di Indonesia
Indonesia dan kesejahteraan masyarakat. Dan itu kan membutuhkan kebijakan-kebijakan. Memang itu yang perlu kita rekomendasikan nantinya untuk membuat kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah untuk pengembangan ekonomi secara keseluruhan. Ya. Jadi memang ada kaitannya ya dari sektor maritim, ya, kemudian sektor yang lainnya, ada salin menunjang. Iya. Jadi memang dari sektor maritimnya ini bagaimana pembangunannya, kebijakannya gimana, nanti impactnya atau dampaknya ke ekonomi secara masyarakat. Iya betul. Memang ada apa ya? Kesinambungan di antara kebersamaan ya. Iya. Jadi semua sektor itu dikembangkan, akhirnya tujuannya itu bisa tercapai. Sedangkan untuk infrastruktur fasilitas dari pelabuhan, kemudian jembatan itu menunjang. Tapi tidak melulu pembangunan infrastruktur aja. Misalnya di Kamal nanti infrastruktur pelabuhannya diperbaiki atau diperbaiki atau ditingkatkan ya. Tapi kan bukan itu aja, nanti perlu ada tindak lanjut. Ya betul, ada tindak lanjut itu dari akses yang dipakai. Misalnya Kamal, aksesnya dipermudah, dipercepat, sehingga jalur yang dilalui tidak memberikan satu keterlambatan di dalam pengembangan termasuk ekonomi masyarakat. Misalnya kalau sudah ada pengembangan pariwisata, otomatis kan dibuka pasar, artinya untuk mancanegara atau domestik bisa berkunjung ke situ, didukung oleh masyarakatnya dengan hasil buminya, mungkin dari tanaman, mungkin dari perkebunan, mungkin dari kerajinannya, mungkin dari itu. Jadi sektor itu sangat mendukung. Akhirnya dengan akses yang diberikan, masyarakat yang antusias, maka terjadilah gelombang percepatan perekonomian menjadi meningkat. Kira-kira kebijakan atau undang-undang atau peraturan pemerintah yang kira-kira perlu dibuat untuk mendukung pengembangan maritim dan ekonomi Indonesia ini apa ya? Ya, kira-kira tergantung dari penguasaan di daerah tersetempat. Artinya misalnya dari pihak Kamal itu kan dari pemerintah wilayah daerah atau Bangkalan itu memberikan sebuah kebijakan. Kemudian didukung dengan di Surabaya sebagai jalur yang dilalui, itu harus juga memiliki kesinkronan di dalam istilahnya itu membuat kebijakan bersama. Oh ya, jadi perlu adanya kolaborasi, sinergi yang positif ya. Iya. Ya mungkin kelemahannya sekarang kita itu mungkin kurangnya kolaborasi mungkin Pak Ustadz. Ya karena ini adanya Oktoda ini. Jadi satu daerah dengan daerah lain itu saling berlomba. Tidak ada satu kebersamaan. Iya. Mestinya jangan apa ya istilahnya, mohon maaf ya, ini menang-menangan. Oh iya, makanya itu tapi bekerjalah dengan bagus, bekerja samalah, berkolaborasilah, kan gitu. Yang enak kan gitu. Singkatnya itu adalah carilah kemenangan, win-win solution. Carilah kemenangan untuk bersama. Jadi bersama-sama menang. Bukan bersama-sama menangis, bukan. Iya, kalau menangis kan ya kasihan. Oke Pak Ustadz, ini mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi? Ya cukup itu, mungkin ini sebagai akhir wawancara kita. Ya mudah-mudahan kita berdoa semoga dengan terpilihnya calon-calon
yang menjadi dan duduk di perwakilan kita, baik di DPR-nya wilayah kota atau wilayah kabupaten, termasuk pada gubernurnya yang sekarang, itu bisa memberikan satu kerjasama untuk mencapai bahwa masyarakat kita, masyarakat khususnya di daerah Kamal dan daerah Surabaya Tanjung Perak itu bisa meningkat. Maka perlu diberi kebijakan yang saling menguntungkan di antara daerah satu yang lain. Itu saja mungkin. Ya, saya kira cukup sekian wawancaranya, dan ide-ide pendapat dari Pak Ustadz Suyono ini cukup bagus, ya nanti kita akomodasi. Syukur-syukur nanti bisa bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz ya. Sama-sama.